Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita hari ini. Jujur aja, saya super bersemangat untuk membahas ini dengan Anda. Kita akan membedah sebuah teks pendek, tapi wow, maknanya sangat mendalam. Teks ini membahas soal kekayaan, waktu, dan sebenarnya buat apa sih kita menghabiskan hidup kita? Tulisannya memang singkat, tapi pesan di dalamnya itu loh, benar-benar memukul telak tentang bagaimana masyarakat modern ini seringkali terjebak dalam siklus yang super melelahkan. Oke, mari kita selami ini. Apakah Anda benar-benar memainkan permainan kebebasan? Coba renungkan sejenak. Teks sumber yang kita bahas ini tuh dibuka dengan semacam tamparan realitas. Penulisnya menyoroti bahwa banyak dari kita merasa sedang berjalan menuju kebebasan, padahal rute yang kita ambil justru mengarah ke kelelahan yang gak ada ujungnya. Pertanyaan ini bakal jadi fondasi kita hari ini. Apakah usaha keras Anda banting tulang setiap hari itu benar-benar membawa kemerdekaan? Atau jangan-jangan malah bikin Anda makin terikat? Nah, ini membawa kita ke bagian pertama. Ilusi tentang lebih, stres, bangkrut, dan cuma bisa menunggu. Sejak kecil kita kan sering dikondisikan untuk percaya kalau ngumpulin lebih banyak itu adalah kuncinya. Dan ini dengan cemerlang mengilustrasikan akar masalahnya. Coba perhatikan perbandingan ini. Di satu sisi ada permainan lebih. Ini nih yang dimainkan hampir semua orang. Mengejar lebih banyak pendapatan, lebih banyak validasi atau likes, lebih banyak barang. Terus hasilnya apa? Stres, lelah, dan kita jadi selalu nunggu momen suatu hari nanti kapan kebebasan itu datang. Tapi coba lihat sisi lainnya. Ini dia permainan kebebasan yang sesungguhnya. Intinya bukan nambah beban, tapi justru membuangnya. Tanpa utang, tanpa bos yang mendikte hari-hari Anda, dan pastinya tanpa kewajiban paksaan. Kalau ada satu hal yang wajib Anda ingat dari bagian ini dia. Kebenarannya adalah, ini semua tentang membutuhkan lebih sedikit. Rasanya lumayan bertolak belakang kan sama apa yang sering diajarkan ke kita? Tapi kebebasan sejati itu ternyata bukan tentang seberapa besar daya beli yang Anda punya, melainkan seberapa sedikit Anda menuntut dari dunia luar. Semakin Anda mengurangi kebutuhan, otomatis Anda sedang memotong rantai yang mengikat diri Anda sendiri. Terus, pertanyaannya, kenapa sangat sedikit orang yang memainkan permainan ini? Mari kita masuk ke bagian 2, jebakan treadmill fiat. Bekerja lebih keras hanya untuk berjalan di tempat. Kenyataannya begini, permainan kebebasan yang sebenarnya itu sangat sunyi, lambat, dan nyaris sama sekali nggak terlihat dari luar. Kenapa? Ya karena pencapaian ini memang bukan buat dipamerin. Saat Anda akhirnya bebas dari utang dan kewajiban, kan nggak ada mobil sport baru di garasi buat dipamerin ke tetangga. Ini adalah pembebasan yang sejati, tapi ironisnya memang sangat tidak mencolok. Di tengah masyarakat kita yang haus banget sama validasi eksternal, milih jalur yang sunyi ini tuh tantangannya luar biasa berat. Jadi, poin krusialnya adalah jebakan tak kasat mata yang oleh penulis disebut sebagai treadmill fiat. Alih-alih milih kebebasan yang sunyi tadi, kebanyakan orang malah sibuk lari sekencang-kencangnya di atas treadmill ini. Bayangin aja, Anda kerja makin keras, mengorbankan waktu hidup Anda yang berharga, yang jelas-jelas nggak akan pernah bisa kembali, cuma buat dapetin uang yang nilainya terus meleleh karena inflasi. Nilainya itu seolah menguap begitu saja di tangan Anda. Anda udah lari sekuat tenaga, sampai keringetan, tapi ujung-ujungnya ya cuma berdiri di titik yang sama. Sekarang kita masuk ke bagian 3, membalikan keadaan. Gimana caranya menghentikan ketergesaan ini? Terus gimana dong caranya kita bisa keluar dari siklus yang bikin capek ini? Nah, penulis teks ini secara spesifik menunjuk pada satu mekanisme, yaitu Bitcoin. Argumen dari sumber kita adalah bahwa Bitcoin ini bisa membalikkan keadaan. Menurut si penulis, instrumen ini krusial banget buat memutus siklus treadmill fiat tadi dan menghentikan pelelehan uang hasil jerih payah Anda. Mari kita beralih dan melihat bagaimana ini membangun perubahan perilaku yang nyata. Coba kita bandingkan. Saat Anda berurusan dengan uang yang terus meleleh, Anda cenderung jadi reaktif kan? Bawaannya tergesa-gesa, hidup pas-pasan dari gaji ke gaji cuma buat bertahan hidup hari ini. Tapi di sisi lain, menurut pandangan penulis, ketika uang Anda berhenti meleleh karena Anda menggunakan instrumen uang yang sehat, tiba-tiba Anda berhenti tergesa-gesa. Anda mulai berubah. Dari yang tadinya pusing mikirin tagihan bulan depan, sekarang Anda bisa merancang strategi untuk 1 dekade ke depan. Cakrawala waktu Anda langsung meluas secara drastis. Dan ini membawa kita ke bagian 4. Hadiah utama, mendefinisikan ulang makna kekayaan. Nah, apa yang benar-benar menarik dari gagasan ini adalah bagaimana ia secara langsung menantang ukuran kesuksesan modern kita. Selama ini, kita kan selalu diajari buat memuja saldo bank, portofolio investasi, atau grafik saham sebagai skor kemenangan hidup. Tapi, penulis teks ini dengan sangat tegas menyatakan bahwa hadiah sebenarnya itu sama sekali bukan angka di layar. Wah,
Lalu kalau bukan angka, hadiahnya apa dong? Menurut sumber kita, inilah 3 hadiah sejati dari permainan kebebasan yang sesungguhnya. Yang pertama, waktu. Ini berarti Anda punya kendali penuh atas bagaimana Anda mau menghabiskan hari-hari Anda. Yang kedua, ruang. Ini adalah ruang secara fisik dan mental. Kelegaan untuk bernapas, berpikir, dan sekedar hadir secara utuh, tanpa dihantui beban kewajiban yang mencekik. Dan yang ketiga, ini dia puncaknya, yaitu pilihan. Ini adalah kemampuan paling murni untuk bilang ya atau tidak yang didasarkan pada apa yang selaras dengan prinsip hidup Anda, bukan karena takut sama bos atau kepepet bayar cicilan. Waktu, ruang, pilihan. Kalau dipikir-pikir, inilah wujud kekayaan absolut. Penulis menutup pemikirannya dengan sebuah realitas yang jujur agak pahit, sekaligus tantangan yang tajam. Permainan kebebasan itu ada di depan mata kita, tapi sayangnya kebanyakan orang bakal melewatkannya begitu saja. Kenapa? Ya karena prosesnya lambat, sunyi, dan menuntut Anda buat membuang jauh-jauh ego pamer kekayaan. Jadi pertanyaan terakhir untuk Anda hari ini adalah, apakah Anda ikut bermain? Wah, ini bahan renungan yang luar biasa ya. Terima kasih banyak sudah menemani saya membedah materi yang super menarik ini. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.